Salam berkat Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Frater Brian. Pada hari ini hari Minggu, dan saya merasa bersyukur sekali pada hari Minggu ini bisa mengajak saudara-saudari untuk ikut dalam perjalanan saya hari ini. Sebelum memasuki lapangan Santo Petrus, sesuai dengan protokol COVID-19, semua peziarah wajib untuk mengambil jarak antrian satu sama lain, lalu kemudian memasuki zona screening di mana semua barang-barang elektronik, benda-benda metal atau besi disensor untuk diperiksa oleh pihak pengamanan. Memasuki lapangan Santo Petrus, nampak sudah mulai banyak peziarah turis untuk berkunjung masuk ke Basilika Santo Petrus, ataupun orang-orang yang menunggu untuk bisa ikut doa Angelus bersama Paus Fransiskus tepat pada jam 12. Begitu memasuki lapangan Santo Petrus, saya melihat jam. Kebetulan baru jam 11.40. Masih ada sekitar waktu yang cukup untuk saya masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Akhirnya saya putuskan bersama teman-teman, ya saya mau masuk Basilika untuk berkunjung, untuk sebentar berdoa, dan sedikit mengambil video untuk bisa dibagikan untuk teman-teman di Indonesia. Tampak tidak banyak antrian sehingga bisa masuk dengan sangat mudah, dan menjadi sebuah catatan yang penting untuk teman-teman yang mungkin suatu saat akan berkunjung ke Basilika Santo Petrus, hendaknya menggunakan celana panjang atau tidak celana yang di bawah lutut, karena saya menjumpai masih ada turis yang dilarang masuk atau tidak diperkenankan masuk karena celananya terlalu pendek. Karena kita kan mau masuk ke gereja, mau masuk ke rumah Tuhan, tempat yang dikuduskan, sehingga pihak pengamanan pun mencegah orang-orang yang istilahnya celana atau roknya terlalu pendek untuk bisa masuk ke Basilika Santo Petrus. Setelah memasuki pos pengamanan pertama, masuk ke zona kedua, yaitu dekat dengan pintu masuk Basilika. Di sini orang-orang dicek suhu tubuhnya dengan termogan, dengan pemeriksa suhu. Apakah suhunya normal sehingga boleh masuk, dan kalau terlalu tinggi atau demam disuruh untuk putar balik, untuk lebih baik tidak dianjurkan masuk ke dalam Basilika. Di dalam Basilika juga sudah ramai pengunjung, dan mereka yang masuk wajib mentaati protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker, menjaga jarak satu sama lain, sehingga bisa saling menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama peziarah di Basilika Santo Petrus. Di sisi kanan, begitu masuk pintu Basilika, akan menjumpai gambaran patung yang biasa kita jumpai di banyak gambaran gereja Katolik, yaitu patung La Pietà.
atau Bunda Maria yang bersedih memangku Yesus yang wafat. Ada banyak orang yang berkerumun, berfoto. Memang patung ini sangat terkenal dan ini dipasang di dalam Basilika Santo Petrus tepat di sisi kanan dari pintu masuk. Tak jauh dari sana juga ada banyak altar-altar di mana umat beriman bisa berdoa, bisa hening sejenak, bisa memanjatkan permohonan. Dan ini ada banyak tempat atau sisi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok peziarah untuk entah doa, entah hening, ataupun misa bersama imam yang memandu. Tak jauh dari situ ada juga ruangan khusus, yaitu ruang pentataan sakramen Maha Kudus, di mana pada jadwal-jadwal tertentu orang bisa masuk, bisa berkunjung, beradorasi, menyembah sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di balik tirai di sana. Lalu ada juga patung Santo Petrus, di mana memang Basilika ini, Basilika utama Gereja Katolik ini didedikasikan kepada Santo Petrus yang dijadikan dasar pendirian gereja. Tepat di tengah terlihat altar besar dengan 4 pilar yang menyangga sebuah atap dengan banyak gambaran patung di atasnya. Ini adalah altar utama dari Basilika Santo Petrus, dan tepat di bawah altar ini adalah makam Santo Petrus sendiri. Dan ini kebetulan diberi pembatas sehingga memang tidak semua orang bisa melihat ke bawah atau semua orang bisa turun, tapi kita cukup dari jarak aman untuk berdoa kepada Santo Petrus yang menjadi patron atau pelindung dari Basilika ini. Nah, puji Tuhan pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk masuk ke tomba Santo Petrus. Di sini, di tomba ini juga dimakamkan atau disimpan relikui dari banyak paus-paus pendahulu dari Paus Fransiskus. Ada makam Santo Petrus, ada juga paus yang terkenal misalnya Yohanes 23 yang mencetuskan Konsili Vatikan kedua. Ada juga Paulus ke-6 dan masih banyak paus-paus lain. Begitu keluar dari tomba, dari makam para paus, saya langsung keluar melalui sisi kanan Basilika. Jadi dari turun ke bawah itu tembus ke atas ke sisi kanan Basilika. Sehingga untuk bisa masuk saya harus memutar lagi. Nah, tapi saya putuskan tidak masuk lagi. Jadi saya langsung keluar dan melihat ternyata di luar
kerumunan peziarah sudah mulai banyak. Dan waktu menunjukkan kurang 7 menit sebelum doa Angelus bersama Bapak Suci dimulai. Sehingga saya bergegas turun ke bawah ke kerumunan umat dengan tetap menjaga jarak aman sambil menunggu Bapak Suci memulai Angelus tepat pukul 12. Nah, menjadi sebuah hal yang mengagetkan bagi saya melihat ada kelompok peziarah yang membawa bendera merah putih. Saya merasa aneh karena peziarah dari Indonesia seharusnya belum diperkenankan untuk masuk ke Eropa. Sehingga siapa mereka ini dalam benak saya? Ternyata mereka rombongan romo dan suster yang memang studi dan berkarya di Italia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Nel Vangelo di oggi incontriamo ancora Gesù intento a parlare alla folla in parabole del regno dei cieli. La pazienza di Dio aprendo il nostro cuore alla speranza. Gesù racconta che Maria dello Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Dami secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili, Vini e feciamur promissionibus Christi. grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovis, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Benedica vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dan saya menyapa karena memang sebagian besar dari mereka saya kenal. Ada yang dari Keuskupan Agung Semarang, ada yang dari Bandung, ada frater dari Serikat Xaverian, ada suster dari Misericordia. Dan kami bersama mengikuti doa Angelus bersama Paus Fransiskus. Jadi sangat senang bisa berkumpul bersama komunitas teman-teman dari Indonesia. Belum lagi saya juga bersama dengan dua teman frater dari Timur Leste, Frater Joao dan Frater Pedro dari Keuskupan Maliana Timur Leste. Sehingga minggu ini memang benar-benar menjadi minggu yang istimewa, bisa berkumpul bersama teman-teman dari Indonesia dan Timur Leste, di mana kita memang dekat, di mana kita juga bersaudara di sini. Oke, itu saja perjalanan saya hari ini. Semoga sedikit yang saya bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua, khususnya hari-hari peziarahan hidup kita. Semoga kita tetap sehat, tetap bersemangat, membawa rahmat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Di quelle amate popolazioni. Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini. Il Signore ci invita
ad assumere